Tetaplah teliti dalam mengamati setiap rincian dan bentuk dari sebelah pusaka. Sebab hal-hal kecil dan sederhana itu bisa mempengaruhi jenis dari dapurnya. Seperti pada pusaka ini, sekilas itu tampak seperti dapur yang sangat familiar. Namun jika kita teliti lagi, ternyata ia merupakan salah satu dapur keris yang memang cukup langka keberadaannya. Panjenengan penasaran dengan dapur keris ini? Maka jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Pusaka dengan busana ladrang Surakarta dari bahan kayu Trembalu, dan ini gandarnya iras alias tanpa sambungan. Ia dilengkapi dengan pendok blewah Surakarta dari bahan kuningan yang cukup tebal. Untuk dedernya itu dia memakai model Yudhowinatan dari bahan kayu Trembalu juga. Dilengkapi lagi dengan mendak selut model Mrutu Sewu dari bahan kuningan. Maka secara keseluruhan busana pusaka ini tampak begitu gagah, nampak wangun, dan pastinya tutut hati. Sekarang mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus dapur Sujen Ampel Pamor Wahyu Tumurun Tangguh Madiun Sepuh. Dalam jagat Tosan Aji, dapur Sujen Ampel itu merupakan salah satu dapur yang tergolong langka. Keberadaannya itu tidak hanya menarik karena memang jarang ditemui, tetapi juga karena memiliki kekhasan bentuk dan filosofi yang begitu luhur dan luar biasa. Dalam beberapa literatur itu disebutkan bahwa dapur ini telah dikenal sejak masa kerajaan Mataram dan diperkirakan pertama kali dibuat antara abad ke-14 hingga ke-16 Masehi. Jika dipersani secara fisik, bilah Sujen Ampel itu memiliki perawaan yang gilik. Gilik itu sebutan kontur bilah yang membulat dan relatif tebal pada bagian tubuh bilahnya. Contohnya seperti ini. Bentuk ini menciptakan kesan pasikutan yang nampak begitu gagah, nampak kokoh dan berwibawa tentunya. Menggambarkan keteguhan lahir serta kekuatan sikap yang begitu luar biasa. Namun di sisi lain, ujung bilah ini tetap mempertahankan bentuk yang ramping dan lancip. Hal ini mencerminkan sebuah ketajaman nalar dan ketelitian dalam bertindak. Dari sinilah makna simbolik dari dapur ini menjadi menarik, karena menghadirkan dua sifat yang saling melengkapi, antara kekuatan raga dan ketajaman batin. Sangat equal. Sebuah penggambaran tentang pribadi yang dalam bahasa Jawanya itu ngandel sak gladi, atau bertumpu pada ketajaman logika dan kecermatan berpikir. Namun harus tetap berpijak pada kekuatan batin dan keteguhan hati. Kira-kira begitu. Nama Sujen Ampel sendiri itu membawa makna yang sejalan dengan bentuk bilahnya. Kata Sujen itu merujuk pada iratan bambu lancip yang biasa digunakan untuk menusuk sate. Sedangkan ampel itu adalah sebutan untuk jenis bambu tertentu. Secara harafiahnya, Sujen Ampel dapat diartikan sebagai bilahan bambu ampel yang tipis dan tajam. Penamaan ini agaknya tak lepas dari karakteristik dapur yang memang panjang, nampak ramping dan ujungnya itu meruncing atau nyujen seperti ini. Hal ini juga menjadi pepeling bahwa seharusnya kita itu sebagai manusia, seperti halnya keris ini, harus mampu menyesuaikan diri dalam berbagai situasi, namun tetap teguh dalam prinsip kita. Jika panjenengan pirsani atau cermati dari karakter materialnya hingga kualitas garapnya, pusaka ini menampilkan ciri yang sangat begitu khas. Pamornya memang cenderung kalem, namun justru disitulah letak keindahannya, menghadirkan harmoni yang menyatu dengan bilah secara alami dan tanpa dibuat-buat. Dan pada pusaka ini bisa kita lihat bersama, terdapat sebuah motif bulatan-bulatan pamor yang tersusun dari ujung hingga pangkal bilahnya. Inilah yang dinamakan dengan Pamor Wahyu Tumurun. Sebuah pamor yang secara filosofi itu melambangkan turunnya anugerah atau petunjuk dari Yang Maha Kuasa kepada sang pemilik. Motif ini mengandung harapan agar si pemilik senantiasa memperoleh kemuliaan,
keluhuran budi, dan keberuntungan dalam hidupnya, terutama dalam perkara kepemimpinan, perkara jabatan, atau tanggung jawab yang besar. Pamor ini juga menjadi simbol doa agar seseorang itu memiliki ketajaman intuisi dan kejelasan hati dalam mengambil keputusan yang penting, layaknya sebuah wahyu yang turun di saat genting. Lalu untuk garapnya, keris ini memiliki tempaan yang begitu padat dan matang, menunjukkan memang kepiawaian dari sang empu dalam mengolah besi dan menyeimbangkannya dengan unsur pamornya. Perpaduan antara pamor dan material bilah serta kualitas garap dan rancang bangunnya menciptakan kesan yang sekaligus terlihat begitu gagah, terlihat wingit, namun tetap menggegirisi. Inilah salah satu karakter yang khas dari keris-keris asal Kadipaten Madiun. Sebuah wilayah yang tak bisa dipandang memang sebelah mata dalam dunia perkerisan. Sejarah Madiun adalah sejarah Tosan Aji. Hampir semua peristiwa penting di wilayah ini selalu berkaitan erat dengan pusaka. Hingga lambang kabupatennya pun menjadikan keris sebagai ikon utama. Namun sebagaimana lazimnya perkembangan dunia perkerisan, bentuk dan watak keris Madiun itu sangat ditentukan oleh dinamika zaman. Dari karakter masyarakatnya, tekanan politik waktu itu, hingga peta kekuasaan. Waktu itu setelah runtuhnya Pajang dan bangkitnya Mataram, Madiun itu memilih untuk bertahan sebagai kadipaten yang merdeka. Demi memperkuat pertahanan, mereka membuat sebanyak mungkin senjata, termasuk keris dan tombak. Bukan semata untuk keindahan saja, tetapi demi kekuatan. Maka tak heran, banyak keris Madiun itu tampak sederhana secara garap, namun kuat secara perbawanya. Sebagian memang menganggap bentuk keris Madiun itu wagu dan lugu, bahkan jarang ditemukan yang mewah atau terlihat berkinatah emas yang gemerlap. Tapi ternyata dalam kesederhanaannya itu justru terpancar kekuatan batin yang begitu luar biasa. Banyak di antaranya itu terkesan gegirisi dan memiliki aura angker. Barangkali sisi esoterislah yang menjadikan keris Madiun itu nampak begitu menonjol. Bahkan dulu Panembahan Senopati dari Mataram itu pernah dibuat tak berdaya 2 kali oleh kekuatan Purbaya. Salah satunya diyakini karena keampuhan pusaka Kanjeng Kiai Kolo Gumarang. Kawasan Madiun khususnya Desa Sewulan itu tercatat sebagai pusat penting pembuatan keris sejak era Majapahit, era Demak hingga Mataram Kartosuro. Di tempat inilah nama-nama seperti Empu Darmo dan Empu Suro yang memang diyakini sebagai keturunan dari Ki Omyang dari Demak menorehkan jejak perjuangannya. Pada masa Bupati Kusno Diningrat, yaitu antara tahun 1900 hingga 1929, Desa Sewulan itu bahkan mengalami masa keemasan ketika setiap lurah di Madiun itu mendapatkan keris buatan dari empunya. Namun sayangnya memasuki era ke 1970, garis keturunan empu di Sewulan ini berlahan terputus. Mereka tak lagi membuat pusaka, melainkan hanya peralatan-peralatan yang biasa seperti are, cangkul, dan lain sebagainya. Sosok terakhir yang dikenal sebagai empu dari Sewulan adalah Empu Muhammad Slamet yang beliau wafat itu di awal tahun 2000-an. Namun warisan spiritual dan budaya itu tetap hidup. Dan pada pusaka ini salah satu peninggalan dari nafas panjang sejarah tersebut. Maka ketika kita menjumpai sebelah keris dari Madiun, sesungguhnya itu kita sedang berhadapan dengan warisan zaman yang menyimpan jejak perjuangan, sekaligus kesenyapan batin para empu yang membentuknya di tengah riuhnya perubahan zaman. Jika berminat, boleh silahkan panjenengan alih rawat. Matur nuwun dan salam tututati.